Halo Ernest Koyen dan juga teman-teman yang ada di dunia dan di akhirat ya kan, yang juga anime wibu ya yang ada di dunia. Jadi sekarang aku nih ingin membahas sesuatu yang sekarang lagi hits ya kan, tentang chapter 51 yang ada di Boruto ya kan, tentang pengorbanan dunia nih teman-teman. Jadi sekarang aku tuh mau membahas tentang sama kalian tuh tentang pantaskah gitu. Pantaskah Naruto Uzumaki ya kan, sebagai ninja terbaik bumi gitu, mati di tangan ini gitu musuhnya, nanti aku jelasin. Oke, sekarang kita buka sesi terbaru kita, yaitu bahas anime. Oke teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut, yang pertama-tama sekarang kita akan membahas tentang lawannya yang akan diduga-duga untuk membunuh Naruto Uzumaki ya kan. Naruto Uzumaki, ninja terbaik bumi, yaitu adalah Isiki Ototsuki. Oke, sedikit kita inilah privat tentang dia agar kita itu semakin relate dengan dia. Itu squad apa sih, siapa sih orangnya, nggak ngerti dia aku sama dia. Sekarang kita bahas. Yang pertama itu Isiki Ototsuki. Itu adalah sebuah klan Ototsuki terdahulu gitu. Ototsukinya itu yang pertama teman-teman. Jadi begini, kayak Toneri, Toneri Ototsuki juga kan, tapi itu bukanlah Ototsuki pertama. Jadi itu adalah perawakannya, maksudnya peranakannya gitu ya, bukan dari klan pertamanya, tertuanya gitu. Jadi dia itu adalah ras Ototsuki pertama gitu. Otomatis berarti dia sebagai ras Ototsuki terkuat begitu mungkin ya. Mungkin itulah maksudnya kenapa sih dia dijelaskan sebagai ras Ototsuki pertama gitu, seperti Kaguya juga. Dia itu ras Ototsuki pertama. Terus dulu ya si Ototsuki Isiki Ototsuki ini yaitu juga pernah ke bumi dulu untuk menanam sebuah pohon cakra ya. Pohon cakra itu yang kayak gini tuh, yang itu bisa jadi biju ya kan. Biju ekor 10 gitu. Jubi biju tuh modenya cuy, ya kan, dia bisa ekor 10 lah gitu. Jadi mereka berdua itu dikirim misi ya kan ke bumi untuk menanamkan sebuah pohon cakra, dan agar untuk memanen cakranya ya kan, agar dimakan jadi dapat cakra lebih besar begitu. Nah, jadi setelah itu ya, awalnya kan mereka berdua ini teman nih, Kaguya sama juga si Ototsuki. Itu by the way mereka itu 1000 tahun yang lalu ya mereka nanam pohon itu. Cuman di sini dia dijelaskan kalau Kaguya itu dia memiliki sebuah paham yang lain bersama, bukan, paham yang lain bukan bersama ya, tetapi melawan Isiki. Jadi di sini kita cukup eksplisit ya, di mana di sini mereka berdua itu sekarang udah jadi musuh gitu. Nah, hal itu membuat mereka berdua itu berkelahi teman-teman. Jadi mereka berdua ini melakukan pertarungan yang sengit lah gitu. Jadi singkat cerita ya, singkat cerita, oke, okay, di mana kita tahu bahwa si Isiki ini kalah lawan Kaguya Otsutsuki gitu ya. Yang membuat dia itu harus kehilangan setengah badan dia gitu. Setengah badan dia ya untuk mengalah apa untuk melawan Kaguya, dan dia itu kalah. Setelah kekalahannya dari Kaguya, berarti dia otomatis dong setengah badannya hilang ya kan. Dia berarti perlu istirahat atau recovery ya, pemulihan gitu. Jadi efek pemulihan dia mungkin melebihi waktu, ruang dan waktu 1000 tahun baru balik lagi teman, 1000 tahun gitu. Jadi setengah badannya itu barusan datang 1000 tahun lagi gitu. Yaitu dia itu mengambil wadah dari Jigen melalui Shiger karmanya ya. Jadi kalian tahu bahwa Isiki Ototsuki ini ya sekarang itu dia memakai tubuhnya si Jigen gitu. Jadi dia nggak pakai tubuh dia lagi gitu. Nah, dan fakta juga bahwa si Isiki ini memakai tubuh Jigen itu sama sekali tidak stabil ya, atau tidak sesuai begitu, tidak sesuai maksimal 100% dengan kekuatan gitu. Jadi si Isiki itu tidak bisa ya, tidak bisa sama sekali mengeluarkan 100% kekuatannya pada saat dia berada di tubuh Jigen. Makanya itu si Isiki ini memperebutkan Kawaki ya kan, memperebutkan Kawaki dengan Naruto gitu ya. Naruto ini melindungi Kawaki kan, karena memang betul adalah Kawaki itu adalah salah satu kandidat terbesar bahwa tubuhnya Kawaki itu bisa dijadikan wadah yang sempurna untuk mengeluarkan 100% kekuatan dari Isiki Ototsuki. Nah, dari kekuatan-kekuatannya Isiki Ototsuki kita pasti udah tahu banyak lah kalian. Yang pertama itu adalah segel karma ya teman-teman. Nah, segel karma ini adalah segel yang bisa memperkuat gitu ya, kayak segel Sasuke juga. Dia itu bisa datang apa ya? Datang tato ya kan, tato makin kuat gitu. Nah, segel karma itu ya kayak gitu juga. Intinya dia kalau udah keluar tuh segel karma dia makin kuat secara ninjutsu, ya kan, taijutsu, apalagi ninjutsu, taijutsu, genjutsu makin kuat lagi. Jadi kekuatannya itu bertambah, power up ya, kayak makan steroid gitu loh, kayak makan narkoba gitu. Nah, tapi ada biasanya itu untuk pemakainya ya. Untuk pemakai segel karma itu akan ada namanya konsekuensi. Tapi kalau untuk
pemakai karma Otsutsuki beneran atau Otsutsuki asli itu tidak ada konsekuensinya gitu. Nah, terus yang kedua itu dia mempunyai teknik yang bernama Sukuna Ikona ya. Sukuna Ikona ini adalah teknik yang dia dapat menyusutkan gitu. Menyusutkan suatu benda dan mengembalikannya, ya kan? Tapi untuk ya benda mati aja gitu. Jadi tidak bisa untuk makhluk hidup. Nah, dan ada kekurangannya. Dia harus dapat melihat benda itu gitu. Jadi dia harus melihat suatu benda untuk menyusutkannya gitu. Gak bisa kalau nggak dilihatnya, nggak bisa gitu. Jadi dia harus melihat. Jadi mempunyai kelemahan. Ada manualnya gitu. Terus dia ada kekuatan yang bernama bukan apa namanya itu, tunggu baca dulu, Kuroki Joshinki ya. Kuroki Joshinki ini yang kayak batang hitam gitu bro. kayak punya Naruto yang bulat-bulat itulah, yang dia bisa berubah bentuk jadi sebuah senjata yang hitam-hitam gitu ya. Ya kekuatan cukup keren lah pada saat kita pertama kali melihat ya, waktu di Naruto ya, bukan di Boruto karena udah biasa Naruto pakai gitu kan. Terus dia mempunyai kendali juga dalam ruang dan waktu gitu teman-teman. Jadi dia mempunyai kendali dimensi gitu. Dia sama seperti Kaguya ya, dia bisa masuk ke dimensi lain dan keluar dimensi lain. Jadi dia bisa teleportasi gitu. Kalau untuk pengendalian waktunya nggak tahu ya. Dia bisa mempercepat perjalanan dia gitu. Berarti space and time, bukan time aja gitu. Dia nggak tahu aku dia bisa berhenti waktu itu karena belum ada gitu ya suatu data yang konkret. Sekarang kita akan membahas ninja ya, ninja terbaik bumi gitu, yaitu Uzumaki Naruto gitu ya. Jadi ini lawannya kan, lawan si Ishiki itu Naruto. Jadi kadang-kadang bakalan mati karena pengorbanan, judulnya chapter 51. Dari di sini kita akan membahas sedikit tentang Naruto ya, karena dia pemain utama di serial prequelnya. Kita sedikit aja bahas. Naruto ini ya, dia itu salah satu ninja terbaik yang punya ada di bumi gitu. Jadi semua ninja kalau disatuin lawan dia yang menang. Karena gini, ya kan? Dia bisa semua jutsu ya, teman-teman. Dia 5 jutsu itu ya, air, tanah, api, apa lagi? Air, tanah, api, listrik sama batu bisa. Ditambah lagi Genkai juga bisa. Ditambah lagi Sennin Mode juga bisa. Ditambah lagi Yin Yang bisa. Terus ditambah lagi juga dengan kekuatan Hagoromo-nya gitu. Hagoromo Six Paths ya kan? Sage Six Paths, oke? Okay? Itu pun juga bisa dia. Nah, dia juga bisa teleportasi, ya kan? Dia juga punya cakra banyak gitu. Dia pokoknya secara secara kekuatan tidak diragukan sebagai dewa dari para dewa gitu di ninja. Oke, dewa dari para dewa ninja. Jadi begini ya, kekuatan fisik dari Naruto itu juga sangat besar. Pertahanannya itu sungguh besar ya. Dapat kalian lihat ya pertahanannya itu di movie The Last Naruto movie, di mana mereka one by one ya, one by one lawan si Otsutsuki, di mana mereka one by one sama si Otsutsuki juga gitu ya, Toneri ya kan. Dia dimana mengeluarkan seluruh tenaganya si Toneri, di samping matanya juga hancur ya, buat ngalahin Naruto gitu dengan mengeluarkan pedang ya, pedang sepanjang bulan gitu, yang dapat memotong bulan, dan itu pedang ya terkena telak ke tangannya ya, ke tangan Naruto gitu. Jadi Naruto itu kena telak dengan pedangnya, jadi pedangnya itu sih kayak gini taktis ya, di tengah-tengah ini pedangnya. Tapi ya bulannya terbelah teman-teman, ya kan? Bulannya terbelah, Naruto-nya enggak. Nah, ngerti nggak kalian? Itu dapat kita simpulkan bahwa satu tangannya Naruto itu lebih kuat daripada bulan gitu, oke? Okay? Lebih kuat daripada bulan, ya kan? Lebih kuat daripada diameter bulan. Nah, itulah membuat Naruto itu mempunyai defense yang sangat tinggi ya. Sekarang apa pantaskah Naruto ya mati di tangan Ishiki Otsutsuki gitu, dengan ya embel-embel begitulah. Jadi sekarang kita akan membahas tentang yang namanya teori. Oke teman-teman, kita lanjut. Di sini sekarang kita akan membahas tentang perbandingan kekuatan mereka berdua ya. Dimana di sini kita dapat melalui track record ya yang ada di fakta-fakta yang ada di manganya, anime manganya lagi. Nah sekarang kita memasuki fakta dari Ishiki Otsutsuki ya, dimana dia memiliki fakta bahwa dia itu punya kecacatan dalam rekornya gitu ya, punya kecacatan dalam rekor pertandingannya. Dia itu melawan Kaguya. Jadi dia itu melawan Kaguya, dia mengalami kekalahan dan juga mengalami kekalahan yang sangat fatal ya, bisa menghancurkan setengah badan dia, yang membuat dia itu harus memulihkan tubuh selama 1000 tahun teman-teman. Bahkan Naruto aja belum hidup selama 1000 tahun begitu. Nah, jadi dia itu udah kalah ya kan sama Kaguya. Nah di sini Ishiki ini ya, dia juga ya pada saat melawan Naruto sekarang dia juga sedang memakai tubuh yang tidak stabil dengan dia, atau yang tidak sesuai ya, tidak bisa mengeluarkan tenaga dia sebesar 100%.
ya teman-teman ya. Jadi dia itu berada di tubuh Jigen sekarang, yang dimana dia sendiri berkata bahwa dia tidak bisa mengeluarkan tenaganya selama sebanyak 100% dalam tubuhnya begitu. Karena tubuh Jigen ini sama sekali tidak bisa menampung kekuatan seluruh Isiki. Jadi walaupun dengan seluruh kekuatan Isiki ya, 100% kekuatan Isiki teman-teman, dia tetap kalah ya lawan Kaguya, karena pertarungan mereka 1000 tahun lalu sama-sama memakai tubuh yang original mereka gitu. Kaguya lawan Isiki gitu ya. Kalah juga sih Isiki ini. Jadi 100%-nya tetap 100% kekuatan Isiki tetap kalah lawan 100% kekuatan Kaguya. Jadi teman-teman, melalui track record tadi ya, dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, Isiki itu memiliki rekor yang buruk ya, yaitu mengalami kekalahan melawan Kaguya atau Suki ya, yaitu dalam pertandingan 1 lawan 1 yang membuat dia itu kalah dan membuat dia itu harus kehilangan tubuhnya separuh dan recovery selama 1000 tahun. Dan yang kedua itu dia itu tidak bisa sekarang itu tidak bisa mengeluarkan 100% dari tenaga dia gitu. Jadi sebanyak 100% kekuatan dia itu tidak bisa dikeluarkannya saat melawan Naruto, yang dimana 100% kekuatannya dia itu pun tidak bisa mengalahkan Kaguya gitu. Sekarang kita bahas dari sudut pandang dewanya shinobi bumi ya, atau yang bisa dibilang shinobi terbaik bumi gitu, yaitu Naruto Uzumaki ya. Dimana di sini dapat kita ini ya simpulkan bahwa track record dari Uzumaki Naruto itu sangat-sangat cemerlang ya kan, menang ya, lawan siapa, Pain menang, lawan Madara menang, ya kan, lawan Sasuke menang, lawan Kaguya juga menang teman-teman, Naruto juga menang lawan Kaguya ya, yang membuat si Ishiki ini kalah gitu. Jadi iya bang, tapi kan Naruto itu dia dibantu sama 4 orang, yaitu Sasuke ya kan, Kakashi, Sakura, baru Naruto. Jadi 4 lawan 1 gitu. Oke, berarti dapat kita simpulkan Naruto memenangkan pertarungan sebesar berapa tuh? 25% ya. Berarti dia itu mendapatkan 25% dari kekuatan Kaguya ya. Nah, tapi di sini intinya Naruto itu menang gitu ya. Dan juga Naruto juga bisa mengeluarkan kekuatan selama 100 selama dia juga bisa mengeluarkan kekuatan sebanyak 100% ya untuk saat ini ya, karena dia juga prima gitu kan, dan dia juga sebuah war hero ya teman-teman. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Naruto juga memiliki kekuatan yang sangat prima, dikarenakan dia semakin tua ninja ya, aku nggak tahu kenapa ya, semakin tua ninja entah kenapa dia semakin kuat gitu ya, sama seperti dapat kita bilang kayak ini si Hokage pertama tuh ya, si Madara ya kan, Madara Hokage pertama, Hokage kedua itu kan kuat-kuat dia pas tua. Dia kalau dia berada di kondisi primanya itu di umur 30-an itu cukup prima ya teman-teman. Aku nggak tahu kenapa di Naruto sekarang dibuat lemah lagi ya, itu nggak tahu lah aku. Jadi kesimpulan dari kita dapat di sini adalah Naruto dapat mengalahkan Kaguya ya kan. Yang kedua itu Naruto memiliki pertahanan yang melebihi pemikiran gitu, melebihi dari satelit gitu ya. Satelit lebih lemah daripada Naruto. Oke teman-teman, dapat disimpulkan jika Naruto itu beneran mati melawan Ishiki Otsutsuki ini dengan tabuk berjudul pengorbanan, bahwa dia akan mengorbankan dirinya untuk desa ya kan. Padahal dia bisa berpikir sebaliknya. Kalau dia mati yang melindungi desa siapa gitu kan. Nah, sekarang kita akan mengalami analisisnya atau melalui analisisnya. Layakkah Naruto mati di tangan Ishiki Otsutsuki? Jawabannya sama sekali tidak. Ya kan? Dikarenakan kenapa? Naruto itu masih kuat gitu ya. Yang pertama masih kuat, dan juga Ishiki tidak layak menang lawan Naruto. Di mana Ishiki Otsutsuki ini juga tidak bisa mengeluarkan tenaga 100% dia, dan bahkan dengan tenaga 100% dia pun ya kan tidak bisa mengalahkan Kaguya teman-teman. Jadi dapat kita simpulkan ya, Ishiki ini kuat, cuman tidak sekuat yang pernah dilawan Naruto sebelumnya gitu. Jadi cukup bijak lah para pembuat manga ya, karena ada juga fans-fans manga ini yang pemikirannya juga sangat-sangat tidak wajar gitu ya, anime di logika gitu. Jadi kalau kalian ingin membuat ini anime berjalan panjang ya terserah gitu kan, tapi kalau misalnya kalian ingin membuat anime ini menjadi anime yang layak ya kan, anime yang berkualitas, bang bisa buat anime nggak bang, ya mati lah gitu. Nah jadi itu terserah lah untuk pembuatnya ya, kalau aku sih terserah aja gitu, dimana kalian yang menilai ya. Kalau menurut aku Naruto sangat tidak layak untuk mati di tangan Ishiki Tsuki ya. Oke, mungkin Naruto agak di nerf gitu kan, terus lawan-lawan luarnya di buff terus gitu teman-teman. Nah,
Oke, cukup sekian dari kesimpulannya. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe karena sangat berharga sekali setiap subscribe kalian atau like kalian ya. Terima kasih. Jika kalian ingin melanjutkan video ini, silahkan berkomentar. Bang, lanjut bang. Ya. Bye bye.